Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Alfiandri, saya akan menjelaskan dua aliran Islam, yaitu ada Mu'tazilah dan juga ada Asy'ariyah. Nah, kedua aliran ini memiliki hubungan. Nah, langsung saja nih kita masuk ke pengertian Mu'tazilah. Pengertian Mu'tazilah adalah sebuah aliran teologis dalam Islam yang muncul pada awal abad ke-8 Masehi. Kata Mu'tazilah itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti mereka yang menjauh. Nah, aliran ini muncul sebagai hasil dari perdebatan teologis dan filosofis yang berkembang pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 Masehi sampai dengan 833 Masehi. Nah, aliran Mu'tazilah ini memainkan peran penting dalam sejarah pemikiran Islam, guys, dan juga aliran Mu'tazilah ini mempengaruhi perkembangan ilmu kalam dalam bagian teologi Islam. Nah, meskipun aliran ini itu memiliki pengikutnya sendiri, tapi seiring berjalannya waktu, pengaruh mereka itu meredup karena beberapa konsep Mu'tazilah ini diintegrasikan atau diadopsi oleh kelompok-kelompok Islam lain. Kemudian yang kedua itu, kita akan mempelajari mengenai sejarah dan perkembangan aliran Mu'tazilah. Nah, aliran Mu'tazilah ini muncul pada abad ke-8 Masehi sebagai respons terhadap perdebatan teologis dan juga filosofis yang berkembang pada masa itu. Nah, pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, aliran ini mendapatkan perhatian signifikan dalam wacana intelektual Islam pada masa itu. Nah, sejarah Mu'tazilah itu dimulai dengan pemikirannya yang menekankan prinsip-prinsip tauhid yang ketat dan juga tentang keadilan Allah. Ada juga penolakan terhadap penyerupaan Allah dengan makhluknya. Jadi dari aliran Mu'tazilah ini ada penolakan yang terhadap penyerupaan Allah itu dengan makhluknya. Jadi antara zat Allah dan juga makhluk-makhluknya itu tidak bisa disamaratakan, guys, dalam aliran Mu'tazilah ini. Nah, tokoh-tokoh awal seperti Wasil ibnu Atta dan Abnur ibnu Ubay, nah, mereka berdua ini berperan dalam membentuk dasar pemikiran Mu'tazilah. Perkembangan Mu'tazilah ini mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai dengan 833 Masehi. Nah, Khalifah ini memberikan dukungan kepada aliran ini, bahkan menjadikannya sebagai ajaran resmi negara pada masa itu. Namun, setelah masa pemerintahan Al-Ma'mun itu berakhir, status Mu'tazilah berubah. Khalifah-khalifah yang berikutnya tidak lagi mendukung secara aktif, dan aliran ini menghadapi penindasan dari penguasa. Meskipun mengalami penindasan, pemikiran Mu'tazilah ini tetap mempengaruhi perkembangan ilmu kalam atau teologi Islam. Tokoh-tokoh seperti Al-Qadi, Abdul Al-Jabbar, dan juga ada Al-Nazam itu memperkaya dan mengembangkan doktrin-doktrin Mu'tazilah. Namun, pengaruh Mu'tazilah meredup seiring waktu, terutama dengan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Meskipun tidak lagi menjadi ajaran resmi negara, pemikiran Mu'tazilah ini tetap hidup dan berdampak pada pemikiran keagamaan Islam. Nah, beberapa konsepnya, terutama yang terkait dengan tauhid dan juga keadilan Allah, tetap menjadi subjek diskusi dalam dunia keilmuan Islam. Yang ketiga itu kita masuk ke bagian doktrin-doktrin aliran Mu'tazilah. Nah, aliran Mu'tazilah ini memiliki beberapa doktrin atau keyakinan teologis Islam utama yang membedakannya dengan aliran-aliran lain dalam Islam, guys. Nah, berikutnya itu ada beberapa doktrin utama aliran Mu'tazilah. Nah, yang pertama itu ada tauhid atau secara bahasa itu keesaan Allah. Mu'tazilah ini menekankan konsep tauhid, yaitu keesaan mutlak Allah. Nah, mereka itu menolak segala bentuk antropomorfisme atau penyerupaan Allah dengan makhluknya. Nah, tauhid bagi Mu'tazilah adalah prinsip dasar yang mendominasi seluruh ajaran mereka. Nah, kemudian yang kedua itu ada adalah atau keadilan Allah. Nah, salah satu doktrin utama Mu'tazilah adalah keadilan Allah. Mereka percaya bahwa Allah itu sepenuhnya adil dan juga percaya dengan perintah Allah dan larangannya yang bersifat adil. Konsep ini juga mengarah pada pandangan bahwa segala tindakan Allah itu sesuai dengan keadilannya. Lanjut ke bagian ketiga, yaitu tauhid al-asma wa al-sifat. Nah, yang artinya itu keesaan nama dan sifat Allah. Mu'tazilah ini memiliki pandangan khusus terhadap tauhid al-asma wa al-sifat, yaitu keesaan dalam nama dan sifat Allah. Nah, aliran Mu'tazilah ini menolak menggunakan perbandingan atau interpretasi literal terhadap sifat-sifat Allah. Nah, aliran Mu'tazilah ini menghindari antropomorfisme. Qadar dan qadar atau yang biasanya kita ketahui itu adalah takdir. Nah, aliran ini itu memiliki pandangan unik terkait takdir atau qadar dan qadar seperti umumnya seperti yang kita ketahui. Kemudian yang keempat itu ada i'tizal atau menjauh dari dosa. Nah, konsep i'tizal ini adalah pemikiran Mu'tazilah terkait dosa besar. Mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar bukan lagi termasuk dalam lingkungan masyarakat muslim dan dinyatakan keluar dari agama Islam. Yang selanjutnya yaitu Quran sebagai makhluk. Nah, beberapa dari kelompok Mu'tazilah ini memiliki pandangan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk Allah. Saya juga tidak mengerti bagaimana cara orang-orang Mu'tazilah ini berpikir. Nah,
bukan kalam Allah yang abadi, melainkan Al-Qur'an ini merupakan makhluknya Allah. Kemudian yang selanjutnya itu ada perbedaan substansial dan juga Maturidiyah. Nah, terdapat perbedaan substansial antara Mu'tazilah dan juga Maturidiyah dalam masalah-masalah teologis seperti sifat-sifat Allah dan juga hubungan antara kehendak manusia dan juga kehendak Allah. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sekte-sekte dan juga tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Berikut adalah sekte-sekte dan beberapa tokoh Mu'tazilah yang signifikan. Yang pertama itu ada Wasil Ibnu Atha. Nah, pendiri Mu'tazilah atau Wasil Ibnu Atha ini dikenal sebagai tokoh awal yang memulai perkembangan aliran ini. Nah, dia ini berkontribusi dalam menetapkan prinsip-prinsip tauhid dan juga keadilan Allah yang menjadi dasar pemikiran Mu'tazilah. Kemudian yang kedua itu ada Ibnu Ubay. Nah, sebagai salah satu tokoh utama, Amir Ibnu Ubay ini turut membentuk konsep-konsep Mu'tazilah, guys. Yang ketiga ini ada Abu Al-Huzaif Al-Ka'bi. Abu Al-Huzaif ini adalah tokoh yang dikenal sebagai salah satu pendukung paham Mu'tazilah, guys. Nah, dia ini memainkan peran penting dalam pengembangan ajaran dan juga penyebaran pemikiran Mu'tazilah pada masa setelah Wasil Ibnu Atha. Nah, yang selanjutnya itu ada Al-Qadi Abdul Al-Jabbar. Nah, seorang pemikir Mu'tazilah yang hidup pada abad ke-10, Al-Qadi Abdul Al-Jabbar ini memainkan peran penting dalam mengembangkan dan merumuskan kembali doktrin-doktrin Mu'tazilah. Kemudian yang selanjutnya itu ada Al-Nazam. Nah, Al-Nazam ini adalah seorang filsuf dan teolog Mu'tazilah yang hidup pada abad ke-9. Yang selanjutnya itu ada Al-Jaiz. Nah, seorang cendekiawan dan juga penulis terkenal. Al-Jaiz ini meskipun bukan Mu'tazilah yang konsisten, Al-Jaiz ini memiliki beberapa pemikiran yang dipengaruhi oleh Mu'tazilah. Baiklah, kita lanjut ke aliran yang kedua, yaitu aliran Asy'ariyah. Saya akan menjelaskan pengertian Asy'ariyah. Nah, Asy'ariyah ini adalah salah satu aliran teologis dalam Islam yang muncul sebagai tanggapan dari aliran Mu'tazilah. Aliran Asy'ariyah adalah satu aliran teologis dalam Islam yang muncul sebagai tanggapan terhadap aliran Mu'tazilah pada abad ke-9 Masehi. Nama Asy'ariyah itu sendiri diambil dari nama ulama besar, yaitu Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Nah, dari tahun 873 Masehi sampai dengan 935 Masehi, yang dikenal sebagai tokoh utama dan pemikiran aliran ini. Asy'ariyah ini mengajarkan bahwa sebagian besar dari sifat-sifat Allah itu tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia. Nah, aliran Asy'ariyah ini membatasi interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menggambarkan sifat-sifat Allah untuk menghindari pemahaman yang terbatas dan juga antropomorfisme. Yang kedua itu ada iktisab, yaitu perolehan perbuatan. Nah, aliran dari Asy'ariyah ini mengajarkan bahwa konsep iktisab, yaitu manusia itu memiliki peran dalam perbuatan mereka dan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Selanjutnya itu ada iman sebagai perkara yang tumbuh. Nah, Asy'ariyah ini berpendapat bahwa iman itu dapat bertumbuh dan berkembang seiring waktu. Mereka menolak pandangan Mu'tazilah yang menyatakan bahwa iman adalah sesuatu yang tetap dan tidak berubah atau mutlak. Yang selanjutnya itu takdir. Nah, aliran Asy'ariyah ini mengajarkan konsep takdir atau predestinasi. Namun mereka ini berpendapat bahwa kehendak dan perebutan manusia adalah bagian dari takdir Allah yang sudah ditentukan sejak awal. Yang selanjutnya itu ada Al-Quran sebagai kalam Allah yang abadi. Nah, Asy'ariyah ini meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang abadi, bukan makhluk. Aliran Asy'ariyah ini berkembang menjadi salah satu aliran utama dalam teologi Islam, dan mayoritas umat Islam Sunni itu mengikuti pandangan-pandangan Asy'ariyah atau Maturidiyah. Nah, sebuah aliran yang memiliki bersamaan dengan Asy'ariyah. Kita lanjut yang kedua, yaitu sejarah dan perkembangan aliran Asy'ariyah. Nah, sejarah dan perkembangan aliran Asy'ariyah ini mencakup ruang waktu yang panjang. Nah, aliran Asy'ariyah ini melibatkan berbagai peristiwa penting dalam sejarah pemikiran Islam. Berikut adalah gambaran-gambaran umum sejarah dan perkembangan Asy'ariyah. Yang pertama itu ada abad ke-9 Masehi. Perkembangan awal aliran Asy'ariyah ini muncul pada abad ke-9 Masehi sebagai tanggapan terhadap aliran Mu'tazilah yang mendominasi pemikiran intelektual pada masa itu. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu adalah konflik dengan Mu'tazilah. Nah, aliran Mu'tazilah ini sempat tumbuh sebagai gerakan yang menentang pandangan Mu'tazilah, terutama terkait dengan konsep takdir, qada dan qadar, atau sifat-sifat Allah dan juga hubungan antara kehendak manusia dengan kehendak Allah. Konflik teologis antara Asy'ariyah dan juga Mu'tazilah ini mempengaruhi perdebatan dan dinamika intelektual dalam dunia Islam. Kemudian yang selanjutnya itu adalah masa kegemilangan di dunia Islam, dan juga aliran-aliran Asy'ariyah ini menjadi lebih dominan dan mendapatkan dukungan dari penguasa Umayyah di sana. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan filosofi di Andalusia menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pemikiran Asy'ariyah. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah penyebaran dan pengaruh. Aliran Asy'ariyah ini menjadi salah satu aliran utama dalam pemikiran Sunni Islam. Pemikiran Asy'ariyah ini tersebar luas di seluruh dunia Islam. Dan selanjutnya itu adalah konsolidasi dalam fikih dan kalam. Nah,
Pemikiran Asy'ariyah ini konsolidasi dalam bidang kalam dan teologi dan fikih hukum Islam. Tokoh-tokoh ulama Asy'ariyah itu mengembangkan metode interpretasi Al-Quran dan hadis, serta merumuskan prinsip-prinsip hukum Islam yang sesuai dengan pandangan mereka terkait takdir, kehendak manusia, dan juga sifat-sifat Allah. Nah, meskipun muncul sebagai reaksi terhadap Mu'tazilah, mereka bukan hanya mempertahankan tradisi Sunni, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan pemikiran Islam. Yang selanjutnya itu adalah sekte-sekte tokoh aliran dari Asy'ariyah ini. Nah, aliran Asy'ariyah ini dalam Islam ini tidak memiliki sekte-sekte yang jelas seperti mungkin ditemukan dalam beberapa aliran, yaitu yang sebelumnya yaitu Mu'tazilah dan Maturidiyah. Sedangkan aliran Asy'ariyah ini tidak memiliki sekte-sekte yang jelas, akan tetapi aliran Asy'ariyah ini memiliki tokoh-tokoh yang mengembangkan pemikiran Asy'ariyah, guys. Yang pertama itu Abu Al-Hasan Al-Asy'ari pada 873 Masehi sampai dengan 935 Masehi. Nah, sebagai pendiri dan tokoh utama, Abu Al-Hasan Al-Asy'ari ini memiliki peran sentral dalam merumuskan dan menyebarkan doktrin Asy'ariyah. Nah, ia awalnya merupakan seorang pengikut Mu'tazilah sebelum kemudian berpindah ke aliran Asy'ariyah. Kemudian yang kedua ini adalah Al-Baqillani di tahun 1013 Masehi. Nah, Al-Baqillani ini adalah seorang ulama Asy'ariyah yang memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan pemikiran Asy'ariyah. Nah, terutama dalam bidang kalam atau teologi. Karyanya yang terkenal yaitu adalah Al-Tamhid atau menggambarkan dan membela keyakinan-keyakinan Asy'ariyah. Selanjutnya itu adalah Al-Ghazali 1058 Masehi sampai dengan 1111 Masehi. Meskipun bukan Asy'ariyah murni, Al-Ghazali ini adalah merupakan seorang cendekiawan besar yang memberikan kontribusi penting terhadap pemikiran Asy'ariyah. Yang selanjutnya itu adalah Al-Razi 865 sampai dengan 925 Masehi. Nah, Al-Razi ini juga dikenal sebagai Al-Razi Al-Kabir. Nah, beliau ini adalah seorang ilmuwan, filsuf dan juga cendekiawan Asy'ariyah. Yang selanjutnya itu adalah Al-Nasafi dari tahun 1142 Masehi. Nah, Al-Nasafi ini adalah seorang cendekiawan dan ulama Asy'ariyah yang dikenal karena karyanya yang terkenal yaitu Aqaid Al-Nasafi. Yang selanjutnya itu adalah Ibnu Furak 1015 Masehi. Nah, Ibnu Furak adalah seorang ulama Asy'ariyah yang memberikan kontribusi dalam memperkuat dan mengembangkan pemikiran Asy'ariyah. Nah, sementara itu para ulama Asy'ariyah ini lainnya juga memberikan kontribusi penting dalam merinci dan juga mengembangkan doktrin-doktrin Asy'ariyah. Meskipun tidak ada sekte-sekte yang terpisah, walaupun sekte-sekte yang jelas, variasi pandangan di antara para ulama ini tetap ada dan dapat terlihat dalam pemikiran mengenai beberapa masalah teologis. Baiklah, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.